Oh? Iya. Atau harusnya lebih banyak? Lebih banyak. Lebih banyak. Oke. Sampai 2 kali lipat? Iya. Nggak sampai 2 kali, tapi harusnya lebih banyak ya. Nah, saya mau tanya dulu, saya belum pernah masuk kelas ini kan? Belum ya, ini pertama kali saya di kelas ini. Yang dari farmasi berapa orang? Ada ya, Fakultas Hukum. Oke, di sini, ada di sana. FPI berapa orang? Ya, yang bukan akuntansi boleh angkat tangan. Manajemen EP, oke, mesti ya. Brand sendiri yang berarti akuntansi. Iya. Oke. Terus teknik berapa orang? Lumayan juga. Bioteknologi ada 1. Etika ada 2. Yang belum disebutkan ada? Dari Psikolog. oh iya, psikologi lupa ya. Berapa orang? 3 orang. Oke, ya. Baik. Saya akan menyampaikan satu hal tentang business model generation ya, tapi karena di sini masih banyak yang belum pernah ketemu saya, bahkan yang di FBI pun mungkin belum pernah ketemu saya, kecuali yang akuntansi. Oke. Ya, kita nanti akan bicara tentang business model generation. Ya, perkenalan singkat, ini slide saya pertama untuk kelas pertama biasanya, gitu ya. Nama saya adalah Boni, saya adalah dosen di Prodi Akuntansi. Nah, saya adalah alumni dari Kota Pamekasan. Ada yang dari Madura di sini? Nggak ada ya, cuma saya. Kemudian saya adalah alumni Ubaya juga. Saya berkuliah pertama kali waktu MOB di gedung ini, tapi belum sampai setinggi ini, paling bawah, ya. Nggak ada AC. Ya cuma ada kipas angin yang muter, tinggal nunggu jatuhnya kapan kira-kira begitu. Ya, itu saya waktu tahun 97. Pertama kali kuliah, 1 tahun berikutnya apa yang terjadi di negara ini? Ada demonstrasi besar-besaran. Ya, 97 itu sudah mulai upaya pelenceran presiden waktu itu. Dan tahun 98 terjadilah krisis moneter. Oke, di mana ada kerusuhan dan seterusnya, ya banyak demonstrasi semakin banyak. Tapi yang menarik, yang paling berkesan buat saya di tahun 98, mahasiswa Ubaya itu turun ke jalan untuk demonstrasi. Dan itu hanya pertama kali seumur hidup, belum pernah terjadi lagi, gitu ya. Mereka berkumpul dengan orang-orang dari UNAIR, dari ITS, kebanyakan negeri, yang swasta nggak banyak sih, gitu ya. Ubaya cukup banyak. Kita turunkan bis ya untuk nyumbang para demonstran itu, gitu ya, untuk ke balai kota. Nah, itu yang terjadi. Kuliahnya bagaimana? Kuliahnya libur. Ya nggak demo seru, gitu ya, di kelas di kampus nggak apa-ngapain, nggak ada kuliah soalnya. Yang demo juga seru, ngerasain sensasi seperti itu. Oke, itu tahun 97, 98. Kemudian saya adalah alumni dari Airlangga untuk S2 dan S3, dan saya menjadi dosen itu sejak tahun 2002. Jadi sudah 20 tahun lewat ya jadi dosen. Saat ini saya adalah kaprodi di akuntansi. Kemudian saya selain mengajar, saya punya aktivitas sebagai character building trainer. Ya, jadi saya sering memberikan pelatihan buat perusahaan, organisasi, lain-lain, gitu ya, untuk character building. Ini paling dekat dengan teman-teman psikologi ilmunya. Lalu kemudian selain itu, kita juga punya channel di YouTube. Ya, kalau mau di subscribe, terima kasih. Enggak ya, ya tolong di subscribe. Enggak lah ya, enggak harus gitu ya. Saya punya channel YouTube, namanya Calvin Channel. Itu channel, nama itu adalah nama putra saya, bukan nama saya. Itu adalah channel kami berdua bergantian untuk mengisi konten tentang review sesuatu yang berhubungan dengan Ultraman Toys. Karena itu hobi saya, ya itu kesukaan saya. Nah, ini hobi saya baca tulis gitu yang enggak gitu ya. Ultraman Toys olahraga, kira-kira seperti itu. Oke. Dan selama kita kuliah, harapan saya kalian juga bisa aktif. Harapan saya, ya jangan jadi mahasiswa yang pasif, nggak ngerti diam saja. Ya, kalau ada sesuatu yang Anda merasa ragu, silakan bertanya. Sehingga waktu yang kalian buang untuk kesini tadi berangkat itu nggak sia-sia. Karena kalau kesini tadi udah buang waktu, capek, ngantuk gitu kan, di kelas nggak belajar apa-apa, percuma dong kesini. Jadi pastikan di kelas saya kalian dapat sesuatu yang bermanfaat. Oke, itu saja.
dan hindari aktivitas yang terlalu aneh. Nah, ini adalah channelnya, gitu ya. Buktinya, screenshotnya seperti ini. Itu kalau hari ini kayaknya subscribernya udah 31,6 ya, atau 0,5, saya lupa itu ya. Ini minggu lalu saya screenshot 31.000, baru 31.000, dan memang channel ini bahas sesuatu tentang Ultraman. Nah, yang ini saya sampaikan sebagai introduction, sebagai pengantar materi kita. Ya. Oke, silakan bergabung. 3 baris belakang dikosongkan. Ya, 3 baris belakang dikosongkan. Depan masih banyak banget, silakan. Gak ada yang berani di sini kan? Ya apa kalau nggak apa-apa, saya cuma nanya gitu ya. Satu kelas, kalau ada yang mau berani paling depan, nggak apa-apa. Ya. Oke, saya lanjutin. Nah, kenapa saya tampilkan ini? Ya. Karena walaupun subscribernya masih kecil, cuma 31.000, tapi kalau monetis sudah pasti. Ya, uang jajan anak saya sudah punya sendiri tiap bulan. Nah, yang menarik adalah channel ini itu mendapatkan kontrak dari perusahaan yang namanya Suburaya Production. Mungkin ada yang tahu perusahaan apa itu. Itu adalah perusahaan yang pegang lisensinya Ultraman legally, memang itu dari perusahaan dari Jepang. Ya, kami dikontrak 1 semester 6 bulan untuk beberapa konten. Nah, kira-kira itu. Nah, yang menarik, kenapa mereka kok minat dengan channel yang masih kecil? Ya, kenapa nggak cari channel yang gede kayak Close the Door atau apa yang sudah jutaan berapa gitu ya? Kenapa mereka tertarik dengan channel yang kecil? Ya. Itu nanti yang kita bicara tentang value. Ya, ada value yang mereka kejar. Oke? Ini kelas apa? Bukan ya? Ini mau kuliah mata kuliah apa? Oh ya. Yuk silakan masuk. Oke, fokus lagi ya. Kita fokus lagi. Nanti saya akan cerita ya beberapa hal kenapa perusahaan yang sebesar itu berminat dengan channel yang kecil. Saya akan mulai cerita saya dari competitive strategy. Tahun 70, tahun 80-an, itu zaman-zaman revolusi industri yang tahap awal. Ya, pada tahun 80-90-an, di situ muncul satu teori namanya competitive strategy. Nah, teori ini mengatakan kalau perusahaan itu ingin menguasai pasar, maka dia harus bisa mengalahkan pesaing. Fokusnya adalah mengalahkan pesaing. Itu competitive strategy. Contohnya apa? Pernah nggak kalian lihat iklan yang nyindir perusahaan lain misalnya? Iklan yang nyindir merek lain, itu pendekatannya competitive strategy. Jadi kalau kita punya bisnis, fokus kita itu gimana kita ngalahin pesaing kita. Pesaing bikin apa? Kita bikin juga, nggak mau kalah. Pesaing pasang diskon, kita pasang diskon juga. Itu competitive strategy. Jelas ini? Itu tahun 80-an, tahun 90-an. Nah, tapi di tahun 95-an itu muncul strategi yang berikutnya, namanya Blue Ocean Strategy. Ini sedikit pengantar sebelum kita masuk ke bisnis model generation. Blue Ocean Strategy adalah strategi yang mengatakan kalau kita ingin menguasai pasar, ciptakan produk yang belum pernah ada. Ciptakan produk yang di pasaran itu nggak ada. Blue Ocean itu adalah simbol samudra. Kalau biru itu biasanya bersih, nggak keruh gitu ya, banyak ikannya. Lawan Blue Ocean adalah Red Ocean. Kalau kita membuat barang yang pasaran, misalkan nih kalian dagang bakso gitu ya, itu pasaran, banyak yang bikin. Berarti kalian masuk ke Red Ocean. Ya, di sini kita bicara ketika kita hanya pemain tunggal, kita seperti nelayan yang berlayar ya mencari ikan di samudra yang biru. Gak ada nelayan lain. Kita yang cuma mancing ikan satu-satu. Ya. Itu yang dimaksud dengan strategi Blue Ocean. Jelas? Aman ini? Halo? Oke. Biasanya kalau kuliah diem kan? Gak ada yang nyatet juga kan? Kalau ada yang mau nyatet silahkan dicatat ya. Kuliah itu nyatet.
kuliah itu berpikir, bukan cuma sebenarnya. Kalau kita dengar, saya percaya keluar kelas pasti lupa saya ngomong apa. Yang diingat cuma YouTube-nya gitu ya. Oh, YouTube-nya mau ngapain Pak? Itu yang diingat. Ya disiapin, ya. Tasnya mau siapin dulu. Jangan masuk kelas itu nggak dapat apa-apa, pulang juga lupa semuanya yang diberikan di kelas. Kalau di prodi saya, di akuntansi, ya, itu hampir semua dosen memastikan masuk kelas mahasiswa harus bawa buku. Mahasiswa wajib mencatat, nggak boleh di laptop, harus di kertas. Beberapa dosen yang lain, setelah selesai kuliah, mahasiswa harus merangkum dan submit di ULS. Di akuntansi begitu, itu kencangnya. Kalau enggak, apa akibatnya? Oh, bahaya loh. Karena kita sering lupa. Ya, nanti saya coba lagi tanya kompetitif strategi itu apa? Barangkali Anda masih ingat atau lupa. Ya, kalau itu sesuatu yang Anda anggap materi, silakan dicatat. Cara paling gampang lihat masa depan Indonesia di kelas. Itu paling gampang. Ya. Saya bandingin ya, saya berbandingkan. Saya lagi cari beasiswa buat anak saya, lagi SMA gitu ya. Saya perhatikan, saya juga sempat ikut seminar-seminar kampus-kampus luar yang bikin seminar di Surabaya. Ya. Yang saya perhatikan itu menarik, Indonesia dengan Cina. Contoh, kalau kalian tuh owner bisnis, ada calon pendaftar, ya, satu lulusan kampus Cina terbaik, satu lulusan kampus Indonesia terbaik. Oke. Dengan permintaan gaji yang sama, 5 juta misalkan, dua-duanya sama minta 5 juta. Psikotesnya semuanya sehat, ya, mentalnya sehat, baik-baik saja. Kalian pilih yang lulusan dari Cina atau Indonesia? Cina. Kalau sense of business Anda tentang, ya, sumber daya manusia itu bagus, saya percaya Anda akan pilih Cina. Kenapa? Alasannya kenapa? Brian kira-kira kenapa? Daya juang tinggi Cina. Daya juangnya tinggi. Contohnya apa? Kerja enggak, hitungan jam itu gimana ya? Kayak pagi udah harus siap, Oke. malam juga dibersihkan gitu. Ya. Etos kerjanya beda. Kenapa etos kerja orang-orang negara maju, contohnya Cina, itu kita anggap lebih bagus daripada Konoha? Kenapa? Ya. Jepang Pak, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Negaranya Naruto, desanya Naruto. Nah, etos kerja orang Cina itu begitu tinggi karena ketika mereka kuliah itu juga kompetisinya sangat tinggi. Betul ini. Waktu saya ada satu seminar itu pembicaranya cerita. Dia cerita, ya, ada klien dia, orang tua, itu curhat. Aduh, anak saya itu 3 minggu tiap hari telepon nangis karena nggak kuat dengan kompetisinya. Ya, ulangan itu kalau ada tes gitu ya, paling tinggi itu 30 nilainya, bayangkan itu. Padahal di Surabaya dia adalah top skor dari salah satu SMA top di Surabaya. Bayangkan tuh, top skornya aja kayak gitu nasibnya. Karena kompetisinya kuat. Ya, kenapa kompetisinya di kuliah kuat? Karena di SMA habit belajarnya sangat tinggi. Itu Cina. Mereka butuh 60 tahun untuk menjadi negara yang menaklukkan, hampir menaklukkan Amerika. 60 tahun. Kita ulang tahun keberapa nih nanti Indonesia? 70 berapa? Ya, tapi kita masih belum ada progres karena SDM-nya kita nggak kuat. Itu problem. Ya, dan dari narasumber yang lain mereka cerita. Ini bukan orang yang sama, acara yang berbeda, orang yang lain itu curhat, saya cerita gitu ya, dan dia cerita juga curhat. Ya. Di sana itu mahasiswa pulang kampus jam 9-10 malam itu normal. Ngapain Pak di situ? Ya, selesai kuliah jam 3 jam 4, mereka break dulu istirahat, olahraga dulu, main-main gitu ya. Jam 7 mereka belajar kelompok lagi. Ya, bikin tugas atau belajar kelompok. Ini kalau nggak kuat nangis loh.
Ya, nangis itu. Dan kampus tertentu untuk mahasiswa lokal, berarti orang Cina, itu mereka tiap semester punya SKS harus lari berapa kilometer. Terus syarat lulus. Kita TOEFL ya, mereka ada plusnya. Olahraga. Ya, dan semua student wajib ikut UKM olahraga. Tidak boleh ditawar. Catur itu bukan ya. Itu olah otak kalau catur. Olahraga itu kayak karting, baseball gitu ya, soccer ya, itu olahraga. Itu wajib tuh. Ya, sehingga mereka itu dari ketahanan sumber daya manusianya bagus, etos belajarnya juga bagus. Nah, kalau kita di kelas itu cuma ya masuk nggak bawa kertas, nggak bawa catatan, nggak bawa bolpen, nggak bawa buku, mau jadi apa? Ya, jadi makanya saya bilang di kelas itu nyata toh. Jangan jadi mahasiswa yang cuma masuk nggak tahu apa-apa, pulang lupa apa-apa, semuanya lupa dosennya mau apa. Ya itu sih, ya itu yang membedakan kita dengan negara maju. Jepang tuh juga nggak beda jauh dengan kita. Etos belajarnya tinggi sekali. Makanya mereka inovasinya top. Saya mau nanya nih, top 10 in the world di dunia. Kira-kira kampus mana yang inovasi dan risetnya paling tinggi? Coba sebutin satu merek kampus. Menurut kalian mana? Mana kira-kira? Sebutin kampus yang kalian anggap bagus di dunia. Oxford? Bukan. CNTU. Harvard. Harvard. Itu juara satu di dunia. Yang inovasinya paling tinggi. Inovasi itu research. Itu juga mata kuliah inovasi. Oke. Ranking 2 sampai 10 itu negara yang sama. Bisa tebak negara mana itu? Negara Cina. Dan mostly kampusnya di Beijing. Peringkat 9 sampai 10. Yang menarik lagi berikutnya, walaupun Harvard juara 1, tapi tahun kemarin riset mereka itu turun 3%. Sementara peringkat 2 sampai 10 dari Cina, semua risetnya itu naik semua jumlahnya. Itu mengerikan. Ya, siap-siap kalau memang globalisasi semakin dibuka, nanti kita melamar di pekerjaan bisnis, mau masuk ke perusahaan bisnis misalkan, itu saingan lamaran yang masuk nggak cuma made in Indonesia, ada made in China juga yang melamar di situ. HSK-nya level 6, 7 dan seterusnya. Bahasa Mandarinnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Ya, etos kerjanya lebih tinggi. Nah, kita mau taruh di mana? Pak, saya kan pengusaha. Sama, Anda akan menghadapi pengusaha dari Cina. Kuat nggak mental kita? Enggak, nangis tiap hari. Tadi sama. Itu top score-nya Indonesia. Ya, apalagi kasusnya UPI ngeluarin dokter yang nggak jelas itu kan. Bahaya. Tahu kasusnya. Ya itu kan udah tahu. Oke ya. Jadi please di kelas itu disimak. Ya, karena kelas tempat kita berpikir. Kalau di kelas kalian bingung, itu normal. Di kelas kalian punya ide-ide baru, itu normal. Itu kelas. Ya, kalau di kelas kosong dan keluar kosong, itu nggak normal. Itu namanya sumbang ubaya, kasih duit ubaya. Kalau bisa kan bayarnya sama, dapatnya lebih banyak. Itu cuan. Apalagi belajar kewirausahaan. Ya, tapi ya. Orang tua sudah kasih duit berapa aku bayar. Maka aku harus dapat sesuatu yang lebih dari teman-temanku. Mentalitasnya harusnya begitu. Tapi problemnya banyak yang mentalnya kebalik. Kelasnya kosong, ye, hore, senang gitu ya. Kebalik loh. Dosennya cuma ngajar 1 jam pulang, wih, seru gitu ya. Salah itu. Itu rugi loh. Bocuan itu loh secara bisnis. Ya, rugi. Oke, Blue Ocean. Yang ketiga, customer development. Ini tahun 2010-an baru keluar. Yang atas itu tokohnya Porter, yang berikutnya adalah Kim dan kawan-kawan, yang terakhir adalah Steve Blank. Customer development. Oke. Nah, di paham yang ketiga yang akan kita pakai, ini persepsinya atau asumsinya. Kalau ingin memenangkan pasar, ingin mendapatkan pasar yang besar, kita nggak lagi fokus ke pesaing, kompetitor,
Kita nggak lagi fokus ke menciptakan sesuatu yang nggak pernah ada, karena belum pasti disukai orang. Tapi fokusnya adalah menciptakan sesuatu yang memberikan nilai tambah buat orang lain. Fokusnya di value, nilai tambah buat orang lain. Itu kuncinya. Oke, jelas? Ya, nah itu bedanya, evolusinya begitu. Jadi kalau kita di era sekarang, kalau mau bikin bisnis, supaya kita bisa diterima di pasar, caranya bukan lagi ngepoin pesaing, bukan lagi create sesuatu yang paling aneh yang nggak pernah ada, belum tentu laku. Ya, tapi fokusnya adalah ke menciptakan nilai tambah yang lebih baik buat konsumen kita. Oke, nah itu kita akan fokus di customer development. Minggu lalu sudah bicara masalah design thinking. Coba ceritakan ke saya, apa itu design thinking? Mau saya tunjuk? Atau sukarela? Saya ada mata kuliah di S1 di akuntansi. Ditunjuk di awal, nggak bisa, nggak boleh presensi. Ini enggak ya? Ini enggak. Coba kasih tahu aja. Oke, silakan. Ada yang mau coba? Apa itu design thinking? Nyambung soalnya. Apa yang kita bahas minggu lalu itu nyambung sekarang. Walaupun beda dosen, tapi kita sudah koordinasi. Ini materinya nyambung semua. Apa itu design thinking? Angkat tangan, please. Tambah yang aktivis, asisten, silakan. Apa itu design thinking? Jam 11 malam kelasnya gini ngeri ya. Serem. Semua gitu. Ayo silakan dicoba. Kuliah itu salah nomor sekian. Yang penting berani coba dulu. Kalau sudah ngerti semua nggak usah kuliah. Kuliah itu untuk belajar. Jadi kalau salah itu normal. Silakan. Apa itu design thinking? Itu metode apa sih? Yes, silakan. Saya jujur saya kurang tahu sih. Jadi kalau menurut saya itu kayak alat untuk merancang atau mengembangkan sebuah produk untuk mengembangkan sebuah bisnis gitu. Maksudnya itu kayak bukan misalnya kayak packing gitu, kita bentuk seperti menarik gitu Pak buat orang-orang. Oke, itu adalah cara untuk mengembangkan produk. Oke, ada pendapat lain? Iya, bikin PowerPoint-nya kebetulan saya, itu ya untuk materi. Makanya saya tanya, memastikan Anda berkuliah di minggu lalu, bukan hadir loh ya, tapi berkuliah di minggu lalu. Pak William yang masuk ya, betul ya? Ya, silakan. Cara berpikir kalau dalam bisnis itu gimana penjual itu meletakkan diri dalam sepatu si pembeli atau konsumen supaya tahu apa yang sedang akan. Nah, itu kuncinya ya. Design thinking itu adalah metode mengembangkan produk atau inovasi. Tidak cuma produk, inovasi itu bisa macam-macam. Ya. Dengan cara kita memulainya dengan berempati. Itu kuncinya. Berarti kita mikirin orang lain, betul kan? Sama, customer development juga kita mikirin market. Kok? Dan minggu lalu, kalau kita bicara masalah bisnis model, kita itu seharusnya sudah menyentuh ke aspek yang ini. Ingat, jangan bingung dengan tulisannya, tapi ini value proposition. Itu minggu lalu.
Ya, minggu lalu kita belajar tentang value proposition. Nanti pasti akan saya refresh sedikit gitu ya, beberapa poin. Nah, itu dia. Ya, jadi produk yang laris pasti memberikan value added. Oke, pertanyaan saya. Kenapa, ini saya tanya ini kelas lain, minggu lalu saya ngajar kelas lain. Ya. Kenapa karakter Hello Kitty itu disukai anak-anak kecil perempuan? Yes. Imut, oke. Apalagi? Dapat lain? Masuk tuh. Lucu gitu ya, imut, ya apalagi? Ya. Karena dia pakai icon kucing yang identik sama anak, bisa anak kecil itu juga ada tipikalnya mengandalkan anak perempuan. Nah itu dia, karena dia itu hewan peliharaan. Terus dia pakai pita. Oke, satu lagi. Kenapa Hello Kitty disukai anak perempuan kecil? Preferensi warna pink. Warna pink. Oh, berarti satu lagi. Ya, apa lagi? Ya, kecil. Ukurannya kecil. ukurannya kecil? Kartunya Kecil. Size-nya kecil. Ya mungkin iya, mungkin enggak, karena saya belum tahu skillnya berapa dia gitu ya. Real size-nya berapa? Mungkin. Ada satu jawaban lagi yang lain. Kenapa Hello Kitty disukai anak perempuan? Kenapa kalian dulu pernah suka Hello Kitty? Kenapa? Karena kalau kalian waktu kecil atau sekarang suruh gambar Hello Kitty bisa nggak? Bisa. Apa? Bisa nggak? Gini, gambar Hello Kitty dengan gambar kucing diubah ya gampang mana? Kenapa? Ya karena dia simple. Oke ya. Suka sesuatu yang pink. Ya, suka aksesoris, rambutnya dicepet, dikuncir sampai 10 gitu ya, kayak air mancur gitu kan. Hewan peliharaan. Ya, suka sesuatu yang simple. Bukankah itu karakternya anak kecil? Betul nggak? Halo? Itu karakter anak kecil, itu namanya empathize. Ya. Sehingga Sanrio lewat kreatornya Suji, dia bisa membuat karakter yang disukai anak perempuan. Karena dia memahami anak perempuan itu bagaimana berpikir. Pertanyaan kedua, kenapa remaja, bukan anak kecil, kenapa remaja suka Naruto, Monkey D. Luffy, Son Goku? Kenapa? Mungkin kalian pernah suka. Jawaban pertama ada yang coba, why? Ya, karakternya keren. karakternya Keren. tampilannya ya, atau battle. Oke, semuanya ya, cool, keren. Oke. Anak remaja suka keren-kerenan, dia itu saat-saatnya sih gitu ya. Mulai punya geng, punya circle itu kan. Apa lagi? Keren. Ya. Mempunyai power fantasy karena karakter itu selalu bisa mengatasi sebenarnya di Oke, tentang perjuangan bisa mengatasi masalah yang dia miliki, yang dia hadapi, itu ya. Fantasi temanya. power fantasy. Ya, fantasi, adventure, ya. Terus dia bisa mengalahkan masalah-masalahnya, menaklukkan. Terus apa lagi? Ketiga tokoh tadi karakternya mirip nggak sih? Kenapa karakternya? Fiksi. Ya, Fiksi. fiksi ya. Dan personanya bagaimana? Ketiga karakter tadi. Berbeda. Ketiganya sombong nggak? Enggak. Apa karakternya? Humble. Apalagi? Pekerja keras. Ya. Dan bukankah ketiga-tiganya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa? Zero to hero. Tiga temanya sama. Mereka idealis kan? Idealis. Dan menariknya, circle-nya itu pasti ada satu tokoh yang lebih jagoan dan lebih cool dari dia. Langsung bayangin. Oh, ada Vegeta. Oh, ada Zoro, itu ada siapa lagi? Langsung kebayang. Ada karakter yang konyol pasti di antara mereka. Langsung bayangin siapa nih yang konyol, kan? Ya, jadi mereka itu ya karakter-karakter dan ceritanya itu adalah tema-tema yang dicari anak remaja. Anak remaja itu lebih banyak ingin menunjukkan siapa dirinya.
aktualisasi. Makanya tema-tema Zero to Hero itu disukai anak remaja. Anak remaja mulai punya idealisme. Dikasih tahu orang tuanya bantah gitu ya. Nah itu normal. Kalau bantahnya asal jangan kasar, ya debat argumen sih gitu ya. Mereka punya idealisme. Dan mereka ingin prinsip mereka itu jalan, bukan jalanin apa yang orang tua mau. Ada sedikit rebelnya, rebel tahu ya, rebellion gitu ya. Nah, terus tentang adventure. Anak-anak muda suka petualangan, adventure. Ya, anak saya ini agak lain. Jadi kalau pulang sekolahnya di Pakuan City situ, nggak mau dijemput, naik bis. Ya alasannya gampang gitu ya. Ya kan papa mama jadi irit. Saya pulang cuma 4.500. Jemput bensin berapa gitu katanya. Sudah. Mereka suka adventure. Temanya seperti itu. Ya. Nah, itu adalah karakter dari anak-anak remaja. Jelas ya? Jadi ketiga kreator gitu ya. Siapa sih namanya? Toriyama, Oda, dan satunya siapa? Naruto, saya lupa gitu ya. Nah, itu dia ya. Jadi si kreator itu berhasil ya, berempati anak remaja itu seperti apa. Itu yang dimaksud dengan create values. Sehingga mereka bisa memvisualisasikan, merancang cerita yang anak muda banget, cowok. Cewek suka, boleh nggak? Ya boleh sih. Tapi memang utamanya cowok. POV-nya lebih ke cowok. Nah, minggu lalu saya bawa mainan Ultraman, hari ini nggak. Karena saya nggak bahas materi itu gitu ya. Cuma minggu lalu saya juga tanya, kalau Ultraman, kenapa bocil cowok itu kebanyakan suka? Atau kalian pernah suka? Ada nggak yang sekarang masih suka? Sudah ada ya. Mungkin dulu pernah suka. Why? Kenapa anak kecil, laki-laki itu suka karakter Ultraman? Ada yang bisa jawab? Kalian dulu suka kenapa? Pernah suka nggak? Paling kalau kalian sukanya kan Zero, terus apa, Gaya gitu ya. Nggak pernah? Apanya? Expose apanya? Saya nggak pernah expose Ultraman. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah cari ya? Kenapa? Anak kecil suka? Heroik. Anak kecil laki-laki pasti suka tema hero. Pasti itu. Sama lagi. Dulu kalian juga suka, walaupun mungkin hero-nya nggak selalu Ultraman. Ya, bisa Superman, bisa apa gitu ya. Iron Man mungkin. Apa lagi? Ya, pantang menyerah, perjuangan, pahlawan, kepahlawanan itu ya. Apa lagi? Kostumnya bagaimana? Simple juga, kan? Simple. Kayak ayah pakai baju senam, pakai helm gitu ya. Ya, kostumnya simple banget. Ya, kayak baju senam kan? Pakai helm gitu loh. Nah, terus yang menarik lagi, ini kalian mungkin belum tahu. Ceritanya itu setiap episode berulang-ulang terus. Bayangkan, ya, dulu pernah nonton. Kota yang aman, tentram, dan damai, tiba-tiba ada meteor jatuh atau monster keluar dari tanah. Rusak gak jelas gitu kan. Terus pasukan tempurnya keluar dan kalah semua. Betul ya? Setelah itu ngapain? Apa yang terjadi? Ada manusia yang berubah jadi Ultraman. Pakai alat berubah jadi besar. Battle sama monster. Menang apa kalah duluan? Pasti kalah. Kalau kalah apa yang terjadi? Lampunya jadi merah. Ya, jadi warna merah lampunya. Terus setelah warnanya merah, terus Ultraman-nya ngapain? Langsung overpower tiba-tiba ya. Dan nembak gini kan. Terus menang. Habis menang, dia terbang kemana? Ya nggak tahu. Minggu depan gitu lagi nggak sih? Diulang-ulang terus. Ini yang menarik. Anak kecil itu suka pengulangan. Oke, anak kecil suka pengulangan. Mungkin yang belajar psikologi perkembangan lebih paham. Itulah karakter bocil. Gayanya simpel cuma gini, nggak rumit. Kalau yang suka Kamen Rider itu berubahnya rumit banget. Ganti kartu salah kartu apa gitu ya, rumit. Tapi Ultraman itu simpel. Kostumnya juga nggak serumit Iron Man. Jadi anak kecil menggambar ulang itu lebih gampang. Monsternya juga sama, culun-culun gitu ya, udah lucu. Ya. Tapi anak kecil suka. Saya pun sekarang suka. Cuma saya nggak lagi suka karena
actionnya ya biasa sih, tapi saya lebih mengagumi sebagai sebuah bisnis yang keren menurut saya. Karena para pekerjanya adalah orang-orang yang sudah relatif tua. Ya, mereka mengerjakan proyek untuk anak kecil. Itulah yang dimaksud dengan design thinking. Ketika kita merancang, berangkatlah dari customer. Oke. Apa itu bisnis model? Kalau kita bicara bisnis model, ada dua kata kunci. Kalian ngomong bisnis model dengan siapapun, dengan pengusaha siapapun, ada dua kata kunci. Bisnis model itu pertama mengandung create value, kedua adalah make money. Oke. Jadi kalau bisnis hanya create value not make money, jadi nggak bisa, nggak ada guna. Dan sebaliknya, dia make money tapi nggak create value, juga tidak akan tahan lama. Jadi harus create value dan make money. Itu namanya bisnis model. Oke. Dan bisnis model salah satu pendekatannya adalah dengan bisnis model generation atau BMG. Mungkin yang dari manajemen pernah belajar, tapi semoga hari ini saya bisa memberikan contoh yang agak berbeda supaya pemahaman kalian lebih kaya lagi gitu ya. Nah, bisnis model generation. Alatnya untuk menggambar namanya bisnis model canvas. Jadi jangan bingung, ada BMG, ada BMC. Kalau kanvasnya atau alatnya, ya bidang untuk menulis itu namanya kanvas. Bisnis model kanvas. Ya, bisnis model kanvas itu kira-kira seperti ini tadi gitu ya. Satu bidang kertas dipecah jadi 9 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blok. Itu namanya bisnis model kanvas. Tapi konsepnya itu namanya bisnis model generation. Oke, jangan lanjutin. Nah, di mana yang dipakai? Di semua bisnis dipakai. Jangankan di bisnis, di tempat saya, mahasiswa KSM, semua prodi pasti punya. Mereka kan pasti bikin event lewat duit sama prodi atau fakultas. Saya nggak akan pernah ngerilis dana kalau mereka nggak bikin dua. Yang pertama adalah hasil survei tentang value proposition. Yang kedua tentang bisnis model canvas. Ya, jadi kalau mereka nggak bikin dua ini, duit nggak bakal keluar. Saya nggak bakal kasih duit. Ya, saya butuh validasi. Ya, saya butuh model bisnismu nanti seperti apa. Sehingga ketika kita bikin event, target kita adalah pesertanya selalu memenuhi kuota. Ada satu event paling besar di akuntansi. Ya, jadi akuntansi kita Ubaya setiap tahun kita mengadakan acara camp di luar kota. Itu kita biasanya bukanya 80 mahasiswa. Dan yang menarik, biasanya dalam 2 minggu sudah penuh yang daftar. Bukan karena gratis, memang gratis sih. Tapi kita selalu memberikan sesuatu yang value added. Caranya bagaimana? Dan saya kasih tahu supaya teman-teman aktivis tadi yang saya sebutkan di awal itu ya bisa mengadopsi. Jadi sebelum bikin event, anak KSM akuntansi itu selalu melakukan survei terhadap mahasiswa atau calon peserta, disurvei dulu. Harus sekarang itu problemsnya apa? Lalu kita petakan, big problemsnya apa? Common problemsnya apa? Kalau sudah ketahuan, baru dari common problem itu, ya, yang kita ambil, kita akan create value-nya apa? Value acara kita di tiap sesi itu apa saja? Jadi tiap sesi pun ada value-nya, nggak boleh miss. Oke? Nah, kalau sudah ketemu values-nya apa, misalkan tentang prinsip strategi belajar, ya, atau menghadapi anxiety misalkan, ya. Kalau sudah ketemu tema-tema value-value itu, baru kita bikin tema besarnya apa, ya. Jadi acaranya ini kan, ya, tema besarnya apa? Itu generate-nya dari problems-nya calon peserta. Itu caranya. Dan pakai ini. Values-nya di situ. Baru ngomong, nanti marketingnya gimana? Oh, bikin konten Pak, kontennya bagaimana gitu ya. Segmenmu siapa, targetmu siapa, nanti duitnya bagaimana, nanti baru kita bikin bisnis model canvasnya. Ya. Jadi bisnis model canvas di sini kalau saya sederhanakan dulu, ada 9 kotak, 9 blok. Sama nih ya, 9 blok. Blok yang utama adalah 2, revenue dan cost structure.
Kalau revenue ketemu cost, itu jadinya apa? Selisihnya apa? Revenue dengan cost. Apa? Profit, betul. Hanya kalau cost belum tentu happening. Yang terjadi namanya expense. Betul ya, tapi dari sini kita bisa lihat kira-kira prospek profit atau loss yang akan terjadi dengan melihat bisnis model kanvas. Ini ada cost structure, ada revenue stream. Nah, mari kita lihat bagaimana cara sebuah bisnis mendapatkan revenue. Nah, ini dari bawah ini ke atas itu adalah cara untuk mendapatkan revenue. Caranya bagaimana? Create produk dengan value. Ya, kita tentukan segmen kita siapa, customer kita siapa. Baru kita mikir cara memarketkan barang kita ke customer itu bagaimana? Dengan 2 poin, customer relationship dan satu lagi adalah channel. Customer relation dan channel itu adalah media marketing. Bagaimana membawa value, produk dengan value ke tangannya konsumen. Itu logiknya. Sehingga ketika barang kita sampai ke konsumen, maka harusnya kita dapat revenue. Oke? Itu yang kanan, tengah ke kanan, dan ke bawah, itu ngomongin revenue. Nah sebaliknya, tengah ke kiri dan ke bawah, itu ngomongin cost. Jadi cost yang muncul di sini, akibat apa? Pastinya akibat activities. Setiap aktivitas itu konsekuensinya biaya. Ya, makanya orang yang banyak gaya biayanya mahal. Ya, kira-kira begitu. Jangan banyak gaya, biayanya mahal. Ya. Nah, activity. Kalau di ekonomi kita belajar teknik juga kayaknya belajar. Ada teknik namanya activity based costing. Ya, bahwa biaya dipicu oleh aktivitas. Ya, ini konsepnya seperti itu. Ya, untuk membuat produk yang kita harapkan, kita butuh aktivitas apa? Untuk melakukan aktivitas itu, kita butuh resource apa di sini? Key resource. Ya, dan penggunaan resource plus aktivitas itu konsekuensinya pasti ke cost. Dan terakhir, untuk melakukan aktivitas itu, kita butuh partner siapa? Itu yang paling penting. Jadi dengan melihat satu kertas ini, kita paham sebuah bisnis ini ada prospeknya atau nggak ada prospeknya. Biasanya kalau ikutan lomba, ya saya dulu waktu S3 sambil kuliah, saya sering ikut lomba. Saya termasuk tipe orang body hunter, dia suka berburu hadiah gitu ya, karena hadiahnya menarik. Ke Jepang lah, ke Korea Selatan lah, ke Taiwan juga pernah gitu ya. Hadiah menang lomba gitu ya. Dulu saya sering ikut lomba ide-ide produk kreatif. Ya sama, harus bikin seperti ini. Ya, dan juri ternyata melihatnya ketika saya menang, saya banyak ngobrol sama jurinya. Pak, ini tadi gimana penilaiannya kok kita bisa masuk nominasi dan seterusnya gitu ya. Nah, dia pasti cerita. Yang kita lihat mas, itu pasti duitnya dulu. Namanya ini bisnis. Gak mungkin lihat di partnermu siapa, lihat duitnya berapa dulu. Misalkan kalian tulis 1 bulan 1 M revenue-nya, misal, itu udah kelihatan dulu sama mata. Lalu dia akan ngeceknya ke atas. Kok bisa sih marketnya seberapa gede? Dia lihat ke sini. Oh marketnya gede, dia jualan apa sih? Lihatnya ke sini. Oke. Oh produknya bagus, marketnya bagus. Kita cek terakhir, gimana marketing strateginya? Sehingga targetnya 1M 1 bulan. Nah baru lihat di sini. Yang tengah ke kiri itu yang paling jarang dilihat. Percaya Pak. Ya, jadi kalau kalian nanti tugasnya bikin bisnis model, kuatin yang tengah, kanan, dan bawah. Dikuatin. Yang kiri dibuat sih, karena nggak dibuat. Tapi matanya juri, itu pasti fokusnya ke situ dulu. Karena kita ngomong konteksnya bisnis. Ya, yang kanan ini yang paling sulit dikontrol. Kalau yang cost ini lebih gampang dikontrol. Ya, jadi ini dulu yang dipertimbangkan. Market, gimana kita dapetin market. Nah, saya akan bahas satu-satu kotak. Jadi 9 kotak ya. Semoga jam 6 sudah selesai. Ya. Nah, saya akan bahas dari mana ngisinya, Pak. Ngisinya itu, ya kalau ngisi sih bebas. Mikirnya dari mana? Mikirnya tengah sama paling kanan itu jadi satu. Langsung, apa ya, double gitu loh. Kita mikirin produknya gini,
konsumennya siapa. Itu paralel. Kalau kita ngomong serial sulit banget. Walaupun mungkin kalian keluar dari ide produknya, oke aku mau buat ini, terus langsung pikirin kira-kira yang beli siapa, ya. Terus kemudian keduanya akan saling berjalan bersamaan untuk fitting mana yang paling cocok. Nah, saya akan berangkat dari yang value proposition dulu. Lanjutan minggu lalu. Ada yang tahu nih logo apa? Yang perempuan mungkin, kalau cowok mungkin nggak terlalu tahu banget. Ada yang tahu logo apa nih? Ada yang tahu? Ya, siapa yang jawab tadi? Ya, ini adalah logo dari Lobotin. Itu merek fashion, produk fashion, terutama sepatu. Ada yang punya sepatunya? Serem ya harganya. Ya, harganya serem. Benar, Pak, Air Jordan itu mahal Pak. Nggak ada apa-apanya sih gitu ya. Mahal banget. Ya. Nah, kenapa si Lobotin itu bisa menjual sepatu yang begitu mahal dan laku? Ini kan aneh. Mahal tapi laku. Dia pernah diwawancara oleh media. Dia ditanya gitu ya, bro, apa sih rahasia kamu bisa menjual sepatu yang bisa disukai oleh perempuan? Padahal Lobotin ini cowok, bukan cewek. Kalau dia cewek mungkin bukan sesuatu yang spesial, yang normal lah, cewek sama-sama tahu sebetulnya sepatu apa. Tapi Lobotin itu cowok. Dia cerita, caraku, rahasiaku adalah aku memperhatikan cara perempuan berjalan. Diperhatikan. Ya. Misal, saya kasih contoh yang lebih lokal. Surabaya dengan Terawas, medannya beda atau sama? Kalau Terawas bagaimana? Naik turun ya? Berarti tanjakan yang mau muter itu ya. Kalau Surabaya cenderung flat. Jadi dia perhatikan perempuan di kota A, misalkan di LA, di New York, di mana, dia perhatikan kebanyakan yang level high end itu jalannya kemana aja sih? Hangoutnya kemana aja? Kalau kantor pusatnya di mana kantornya? Medannya bagaimana? Tangganya banyak enggak? Naik turun jalannya, dia perhatikan itu semua. Dan dia ciptakan sol sepatu dan desain sepatu sesuai dengan kondisi lokasinya. Sehingga perempuan yang pakai itu nggak dianggap sama semua sepatunya. Ya, perempuan Mojokerto sama Surabaya Gresik itu nggak sama bedanya. Jadi dibuat desain yang berbeda di setiap kota. Makanya mahal, itunya yang mahal. Jadi yang mahal itu empatinya. Sekarang kalau mahasiswa kan lagi banyaknya kan bisnis apa sih, bikin IPO ya misalkan. Ya, organize sebuah event ya. Sama kuncinya satu. Kita harus berempati dulu. Itu yang utama. Oke? Nah, untuk berempati, kita harus selfless, kita nggak boleh egois. Problemnya, kita berpikir kreator gitu ya. Ini kayaknya produknya bagus deh, nggak usah diuji coba. Ini kita yakin bagus, pasti laku. Terus dijual, nggak laku. Itu sering kejadian. Jadi jangan selfish tapi selfless. Hilangkan ego kita. Pelajari apa yang orang lain mau. Karena kita tidak sedang membuka museum, kita sedang membuat produk yang kejual. Ya, kalau museum memang produknya nggak dijual, cuma dilihat doang, orang nggak harus beli. Ini kan kita bikin barang yang dibeli orang. Jadi jangan suka maksain apa yang bukan values-nya orang lain. Dan jangan nipu juga. Nanti kita ke slide-nya ya. Oke, yang lainnya nanti saya akan cerita di bagian berikutnya. Ada slide-nya satu-satu gitu ya. Ya, kita di sini ada satu sedikit gambaran tentang revenue stream. Ya, revenue stream ini kanan bawah. Ya, revenue stream. Itu adalah bagaimana cara sebuah bisnis dapat duit. Cara bisnis dapat uang. Salah nggak dapat uang? Ya, asal nggak nipu tadi. Ya, dan cara bisnis dapat duit. Kenapa? Karena kita harus gaji orang, kita harus pulak barang ya. Semuanya pakai duit. Ada satu contoh gitu ya, yang menarik. Nah, kalau kita bicara revenue stream, Gojek itu seperti ini. Ada commission dari drivers, commission dari consumers, dan commission dari bisnis. Misalkan GoFood, ya dari resto dia dapat
tips berduit gitu ya. Dia nyomotnya dari banyak tempat, dari mana-mana dicomot semua. Ya, ngumulnya duit receh tapi banyak. Itu adalah bagaimana revenue streamnya. Kalau Tokopedia revenue streamnya apa? Ngambil dari penjualan. Apa lagi? Biaya apa? Biaya transaksi. Terus apa lagi? Tokopedia tuh revenue streamnya dari mana? Pembelian penjualan ya dari transaksi, betul. Dari mana lagi? Ya, iklan, betul sekali. Ya, mereka juga ada program-program yang lain. Gak cuma itu. Ya, jadi kebanyakan revenue stream bisnis yang baik itu tidak cuma satu. Termasuk diri kalian. Someday kalau bekerja, pastikan revenue streamnya nggak cuma tunggal. Aku kerja Pak di perusahaan Pak, enak Pak, perusahaannya besar, gajinya besar, tapi satu revenue streamnya tetap beresiko. Perusahaannya bangkrut, bubar. Ya. Jadi kalau kita bicara individu pun, kita dalam hidup kita berusaha mencari revenue stream tidak hanya tunggal. Ya mungkin satunya selingan dulu. Ketika ini hilang, ini diniatin disolusi. Ya, kira-kira seperti itu. Revenue streamnya jangan cuma satu. Nah, saya mulai dari berikutnya lagi, kita bicara customer. Itu yang paling kanan, customer segment. Customer segment adalah pihak yang akan kita kasih values tadi. Perannya penting. Jenisnya macam-macam. Ada massal, mass, ya. Ada yang niche market, niche tulisannya, segmented, dan diversified. Tapi yang paling banyak kita kenal itu yang pertama dan kedua, ya. Massal dan niche. Pertanyaan saya, mobil Lexus itu massal atau ceruk? Niche market. Avanza dan Lexus kita lihat ya. Avanza itu massal atau ceruk? Lexus itu apa? Ceruk. Ceruk. Paham ya? Kenapa ceruk? Kenapa? Karena yang beli jumlahnya sedikit. Tapi daya belinya tinggi. Ya. Biasanya barang-barang hobi itu juga maksudnya ke ceruk niche market. Ya. Dan ada yang barang massal. Dalam dunia manapun sama. Orang yang hobinya mancing sama. Ternyata mancing itu ada produk-produk yang ceruk loh. Terus satu pancing itu bisa puluhan juta, cek lalangi, tapi ada yang beli. Ya mungkin kalau saya pikir nggak suka mancing ya pakai kayu aja dikasih benang nih buat mancing. Tapi orang suka mancing itu beda. Sensasinya beda katanya. Saya nggak tahu sensasi gimana gitu ya. Tapi mereka bilang itu beda. Nah itu contoh barang-barang hobi misalkan. Saya suka beli barang-barang agak berhala gitu ya, Ultraman gitu kan, mainan-mainan gitu saya kumpulin gitu kan. Itu juga sama, itu ceruk gitu. Berapa banyak sih bapak-bapak, om-om yang suka beli mainan kayak gitu? Kayak nganggur gitu ya. Setiap paket datang pasti saya ribut dengan istri saya. Paket mana gitu ya. Karena buat dia nggak ada artinya. Buat saya itu motivasi hidup. Agak lain sih, ya. Nah, itu ceruk masalah yang marketnya. Oke? Dan kita harus tentukan persona. Kita harus tahu persona. Persona itu adalah karakteristik dari pasar yang kita sasar. Ya. Panas ya lama-lama ya. Ya dibuka aja nggak tahu hasilnya kenapa, mungkin nanti ada error ya. Nah, persona itu adalah karakteristik dari pasar yang kita sasar, yang kita tuju. Itu persona. Persona pengunjung Starbucks, pertanyaan saya, itu karakteristiknya bagaimana? Pengunjung yang Starbucks, ya, loyal terhadap brand ya. Apalagi, ya, nah punya duit, kalangannya katanya ex-mood, gitu ya. Apalagi? Apa? Apalagi? Ya,
Apa persona pengunjung Starbucks? Suka kopi pasti gitu ya. Apa lagi? Sudah? Intinya begini, semakin panjang daftar persona yang kalian bisa catat, maka semakin efektif strategi marketing yang bisa kalian create. Itu konsepnya. Karena kita paham customer kita itu karakternya gimana, sehingga saya tahu gimana cara memarketkan orang yang seperti itu. Oke, itu Starbucks. Kalau STK, nanti STK murah. Sudah tahu ya? Itu ngerti nggak? Ya, itu tempat banyak munculnya ide-ide macam-macam di situ ya. Ya sudah kalau nggak tahu. Itu juga mereka punya persona pengunjung. Ya, jadi setiap bisnis yang rame, saya pilih karena rame, ya jam tertentu rame banget. Saya pernah diajak teman saya Pak Wisnu ngobrol di sana sambil nulis jurnal. Ya, itu idenya keluar semua, habis jemput kopi langsung keluar idenya. Warna kuning kafe. Di kafe. Kopi. Nah, segmentasi itu dibagi menjadi segmentasi ya, dibagi menjadi kelompok-kelompok yang namanya segmentasi. Kelompok pasar namanya segmentasi. Kelompok pasar ada 3 kategori: geografi, demografi, dan psikografi. Demografi, demografi dulu ya tengah, adalah pengelompokan pasar berdasarkan atribut manusia. Ada yang mau coba contohnya apa? Usia, betul. Terus? Ya, jenis kelamin laki-laki perempuan, apa lagi? Agama. Suku, ras, antar golongan, ya. Apa lagi? Tingkat pendidikan. Itu atribut. Menikah, belum menikah, itu juga atribut. Ya. Jumlah pendapatan, jumlah pengeluaran, itu juga atribut. Itu adalah demografi. Jadi kalau saya bilang Hello Kitty itu demografinya adalah bocil perempuan. Ultraman demografinya adalah bocil laki-laki. Jelas ini ya? Itu namanya demografi. Kalau demografinya Ubaya, mahasiswa Ubaya apa? Usianya pasti di atas 18 tahun. Betul ya? Kalau masih 16, 15 masih belum kan? Usianya di antara itu. Ya, itu demografi. Kemudian kita multikultur, nggak cuma eksklusif untuk orang Surabaya aja, enggak. Siapa yang ingin belajar dengan baik, kita terbuka. Itu demografi. Oke, tingkat ekonominya Ubaya bagaimana? Beragam. Makanya kita ada beasiswa macam-macam. Oke, nah itu demografi. Berikutnya adalah saya naik geografi. Pengelompokan pasar berdasarkan lokasi. Itu namanya geografi. Konsentrasi Gojek itu di kota besar atau kota kecil? Ya, karena mereka melihat yang paling banyak butuh ya secara geografi di kota-kota seperti itu. Ya awal-awal tua di Surabaya ada, waktu saya pulang kampung ke Kediri ke mertua saya kayaknya Gojek gitu ya. Belum ada waktu itu, belum masuk. Karena mereka melihat geografi, kependudukan, tinggal di mana. Geografi apalagi? Contohnya McDonald. Ini maaf kalau saya ngomong contohnya banyak makanan, bukan menggoda, bukan. Ya, tapi paling gampang kita bayangkan itu. McDonald yang ada nasinya di mana? Di Singapura ada nasinya nggak McDonald? Di Jepang ada nasinya nggak? Nggak ada juga. Itu karena mereka segmentasinya juga memperhatikan aspek geografi. Di negara tertentu bisa beda servisnya. Burger rendang mungkin cuma ada di Indonesia. Ya, yang di Filipina apa nggak ada burger rendang? Karena secara geografi itu bukan selera orang di sana. Oke, jelas ya geografi ya. Kalau geografinya Ubaya, geografinya Ubaya bagaimana? Tahu nggak geografinya Ubaya? Surabaya saja atau se-Indonesia?
Indonesia. Kampusnya di mana? Surabaya. Ini kan cuma Surabaya. Kan cuma WS Trawas itu ya. WS Trawas Ngagel Inggris, muter tempat itu. Nah, Ubaya itu punya program beberapa prodi namanya PJJ, program jarak jauh. Ya, di mana nggak perlu ke kampus, kuliahnya online. Beberapa prodi ada. Berarti jangkauan geografinya tidak hanya Surabaya, tapi fakultas tertentu bukannya nasional seperti itu. Itu berarti geografi. Oke. Dan terakhir itu psikografi. Psikografi nggak lagi melihat atribut manusia, nggak lagi lihat lokasi manusia, tapi melihat psikologi atau kejiwaan manusia. Pertanyaan saya, gampang dan kalian pasti paham. Mobile Legends itu demografinya untuk usia berapa? Bocil main kan? Ya bocil SD kelas 5, 6, SMP lah, kalau kelas 1, 2 belum gitu ya. Main bocil. Anak remaja main? Mahasiswa? Oh main pak, ayo pak lawan pak gitu ya. Orang kerja main? Main. Ya, alumni saya, ya kalau ada event kan sering ketemu gitu ya. Kadang juga lagi event sambil main. Diajak ngobrol AFK dulu gitu ya. Nah seperti itu. Jadi secara demografi bisa nggak Mobile Legends itu dimasukkan? Nggak bisa. Secara lokasi tambah nggak bisa. Sedunia main. Dan Mobile Legends itu ternyata game seperti itu ternyata dia segmentasinya psikografi. Ya. Orang-orang yang ingin bersosialisasi dan berkompetisi dan menunjukkan seberapa hebat tim mereka, itu yang disasar oleh Mobile Legends. Paham ya? Jadi kalau kalian cari demografi gak bakal ketemu. Ya, laki-laki perempuan ya bisa main semua. Oma-opa gitu ya, kalau masih gaul ya main juga gitu. Ya, jadi nggak bisa geografi apalagi itu psikografi. Yang kalian tembak adalah kejiwaan seseorang. Orang yang ingin kompetisi. TikTok sama, mereka ngejarnya psikografi. Untuk orang yang bagaimana? Orang yang ingin eksis. Ya, itu psikografi. Sosial media kebanyakan psikografi. Makanya fitur-fitur mereka kan filternya dibagusin supaya orang bisa tampak lebih beauty gitu kan. Ya banyak AI gitu kan. Dan usia agak tua dibikin lebih muda gitu kan. Nah itu memang psikografi yang dikejar. Ya. Ada pertanyaan untuk segmentasi? Aman? Nah kalau kalian bisnis, mana yang dipilih? Bisa digabung, tergantung kebutuhan. Tadi saya kasih beberapa contoh, ya, dan itu bisa digabungkan. Oke. Aduh, gambar saya jadi les gitu ya. Nah, customer types. Tadi kan grouping, ya, pengelompokan. Kita akan masuk ke tahap berikutnya. Ada customer types atau tipe konsumen. Ada 4. Tipe konsumen ada 4. Pertanyaan saya, taman kanak-kanak kalau bikin iklan di jalan gede itu ya, harusnya iklan itu menarik buat taman kanak-kanak ya. Iklan itu harusnya menarik buat bocil, buat emaknya atau buat bapaknya. Emaknya. Pilih satu. Kenapa emaknya? Kenapa emaknya? Iya, kenapa? Ada jawaban lain? Karena mereka yang merawat, yang take care anaknya lebih ke emak-emaknya. Oke, ada pendapat lain? Kalau bapaknya gimana biasanya? Manut ya. Nah, itu contoh. Jadi kalau kita tahu buka taman kanak-kanak, iklannya, value-nya harus lebih banyak ke emaknya. Nah, emaknya tuh suka apa sih kalau cari sekolah taman kanak-kanak? Yang disuka apanya? Apa yang disuka? Yang dilihat apanya dulu? Biayanya berapa? Diskonnya berapa? Bener nggak sih? Jadi kalau kita mau bikin taman kanak-kanak untuk iklan di jalan, diskonnya harus super gede. Kalau bisa separuh itu diskon semua di sini kan. Ya, karena itu yang dilihat dulu. Value proposisinya cenderung ke situ. Ya, karena price sensitif kan. Itu sekolah mahal tapi diskonnya 40%. Wah, ini worth banget gitu loh.
padahal regane memang sakmono kan gitu. Nah ini, paham ya? Jadi itu perlunya kita memahami customer types ketika kita bikin marketing, nggak salah. Kita mau bikin ada buaya, robot, apa monster gitu ya, percuma kalau maknya mau nggak di situ. Apalagi bapaknya itu ya, terserah. Nah itu dia. Tapi kalau bikin sesuatu yang berbeda, misalkan university, SMA, itu mungkin pertimbangannya sudah ke anaknya. Betul ya, SMA mungkin ya. Kalau SMP mungkin masih orang tua lebih banyak. SMA tuh mulai ada bargaining power, anak-anak mau milih kampus apa lagi milih. Nah, customer types itu ada 4. Yang pertama end user. Kalau taman kanak-kanak, end usernya adalah anak. Sing sekolah kan anak, betul ya? Nah, influencer recommendernya siapa? Ya bisa nanya teman, bisa rating di sosial medianya, itu ya. Atau yang lain iklan, jadi bahasa iklan, testimoni orang, itu adalah influencer dan recommender. Lalu ada economic buyer. Economic buyer itu bapaknya atau emaknya? Bapaknya. Paling atas decision maker. Itu adalah nah Queen of the King gitu ya, ratunya raja. Nah itu ya, decision maker dalam hal memilih sekolah. Bisa dipahami kenapa customer type itu penting, supaya kita nembaknya nggak salah. Percuma bikin gambar iklannya ada Ultraman versus Naruto, anaknya suka, emaknya ngomong enggak bakal. Anaknya ikut ke bapaknya, ayo pak, aku pengen sekolah di situ. Tanya sama emak, tapi itu siapa? Oke, ya bisa dipahami. Kita akan masuk ke 2, value proposition. Walaupun tadi sudah saya singgung, ya. Nilai apa yang akan diberikan ke konsumen? Ya, tebak-tebakan. Ya udah ketahuan deh. Ya apa sih? Misalkan nih, hari ini saya ulang tahun. Kalian mau kasih kado apa buat saya? Tanya dulu. Ya? Tanya dulu. Tanya dulu. Kenapa harus tanya dulu? Supaya kita tahu apa mau. Supaya tahu. Oke, sebut Ultraman. Kalian mau kasih kado saya Ultraman di mana? Ada 50 lebih Ultraman soalnya. Semuanya? Masa sih? Saya dapat konten setahun langsung gitu ya. Ya? Kenapa harus bertanya ke saya? Supaya nah, dari pertanyaan saya ini, ya, kuis kecil ini memang jawabannya udah ketebak. Saya udah introduce myself tadi di awal gitu ya. Kalau saya nggak kenalan dulu tadi, saya suka apa, punya channel YouTube ini itu, mungkin kalian kasihnya pertama, ya, jam tangan, baju, sepatu, ya, biasanya dasi. Saya nggak pernah pakai dasi. Ya, kecuali aku undang rektor formal resmi pelantikan KPS baru tak pakai. Jadi setiap ada acara, dasi saya selalu sama. Ya, kamu cuma satu. Nah, itu dia. Ya. Jadi memang seringkali gitu ya. Kalau kita nggak introduce gitu ya, atau kalian nggak nanya, biasanya ngasihnya random. Dan kalian berpikir, ini kan cowok nih, ya. Dikasih dasi, kasih sabuk pasti seneng, kasih jam tangan pasti seneng. Itu asumsi. Dan banyak pengusaha yang fail karena mereka lebih memikirkan asumsinya daripada mengandalkan data lapangan. Ini problem. Ingat, nanti kalian mau bikin makanan macam-macam. Pak, kita bikin makanan sehat, Pak. Gulanya sedikit, rasanya memang agak asam gitu ya. Agak tawar gitu ya. Tapi ini sehat Pak, orang pasti suka. Nah itu salah kaprah itu. Ya, itu salah. Laku nggak jual makanan yang rasanya hambar di Surabaya? Dan laku nggak? Di pasar umum nggak laku. Tapi pasar kalian harus ceruk niche market. Orang yang peduli dengan kesehatan. Bukan orang yang sakit. Ini juga salah. Ya. Kita mau bikin makanan sehat, minuman sehat Pak, rendah gula Pak, tanpa pemanis buatan gitu ya. Bahkan gulanya itu rendah serendah-rendahnya, sampai rasanya hampir nggak ada.
Untuk siapa? Untuk orang sakit Pak. Tak jamin belum tentu mau. Ya belum tentu mau. Orang sakit belum tentu mau untuk sembuh dengan solusi kalian. Kalau gak kecentak masuk UGD, percayalah itu. Ya, saya punya cerita itu ya. Ya, ibunya teman saya udah masuk UGD masih gak tobat-tobat. Gula darahnya tinggi soalnya. Pacetai gitu ya. Kolak dimakan, diutal semua gitu ya. Sirup ini diminum. Manis makan donat dimakan semua. Kumat lagi masuk lagi, ya bertobat sih besoknya kumat lagi. Luar rumah sakit. Ya, jadi nggak menyelesaikan masalah untuk orang sakit. Jadi segmennya harus orang yang peduli dengan kesehatan. Itu betul. Ya, mungkin sudah ada mikir, ini kita mau bikin makanan sehat Pak. Ya, segmenmu itu siapa? Orang yang peduli sama kesehatan atau orang yang sakit? Orang sehat peduli kesehatan bisa nggak? Bisa. Orang sakit peduli kesehatan juga bisa. Jelas ini? Ya, dan jangan menipu. Ya, saya pernah menilai produk yang menipu bukan semester ini. Semester-semester yang sebelum-sebelumnya. Jadi mereka tuh bikin apa sih? Teri goreng gitu loh. Dikasih tepung digoreng. Ya. Dan ditulis makanan sehat, healthy food. Saya nanya, ini sehatnya dari mana? Hongkong atau dari mana gitu ya? Kenapa saya katakan itu pembohongan? Teri goreng tepung, makanan sehat. Kenapa saya katakan dia bohong? Goreng. Kenapa? Karena nggak sehat kan digoreng. Nah, pertama digoreng, kedua tambah tepung. Ya, itu adalah pabrik gula yang sangat tinggi. Ya, dia tulis makanan sehat, itu sudah pembohongan publik, pembodohan publik. Nah, hati-hati. Kalian aja makanan nggak sehat gitu kan? Itu contoh ya. Jadi kita create values, tapi kita jangan bohong. Harus tahu nutrisi. Makanya kelompoknya dicampur. Harusnya kalau bisnis makanan, kelompokmu minimal harus ada anak teknobiologi minimal, atau punya teman yang tahu tentang nutrisi. Kalau nggak bahaya loh. Ngasal, komposisinya ngasal. Ya minimal punya pengetahuan tentang itu. Saya punya teman lucu, ya. Dia juga sama. Teman saya kebanyakan sakit bapak-bapak, gula darah. Ya. Ada teman saya cerita, Pak, gula darahku kok kamu mudun ya Pak, nggak turun-turun ya Pak. Padahal aku sudah nggak makan nasi Pak. Katanya, terus bapak makan apa? Cuma makan mie Pak. Tambah parah itu. Kalian makan mie satu mangkok dengan nasi gitu ya, itu lebih mengerikan makan mie walaupun lebih nggak kenyang. Saya pasti cepat lapar lagi. Semua yang lengket itu mengandung gula. Nasi lengket kan, mie juga lengket, apalagi khusus kita. Nah itu loh. Jadi pengetahuan nutrisinya harus bagus. Jangan ngasal bikin produk. Bahaya nih. Kolesterol itu bahaya nggak sih? Enggak sih. Ya, kalau tahu enggak. Jawaban kayak kita enggak. Gula itu bahaya nggak sih? Enggak juga. Kalau kita tahu itu enggak bahaya. Manusia itu butuh gula kan? Ya, saya beritahu ya. Tanpa kita makan gula, tubuh kita menghasilkan gula. Cuma kecil. Ketika kita aktivitasnya berat, fisik, maka gula yang dihasilkan tubuh nggak cukup. Sehingga kita mau memasukkan gula dari luar. Tapi kalau gula yang kita masukin over, itu merusak tubuh kita. Kira-kira begitu. Jadi apa? Bisa lemak dalam darah, trigliserida, lemak di dalam organ, fatty liver, ya, atau lemak di bawah kulit. Dan semuanya itu sumber penyakit yang saya sebutin tadi. Gula, hipertensi, ya, kolesterol berlebihan, itu semuanya sumbernya sama. Itu basic semua itu penyakit itu. Jadi kalau sudah kena satu, komplikasinya ke lain. Dan terakhir cancer. Itu karena kita kami kan dari kelas KPJ kan kelasnya kan di PB. prosesnya gimana? Iya. Apa nanti dari saya. Ya, jangan khawatir. Ya, dapat bonus kelas kalian yang nggak masuk ya.
Karena saya nggak mungkin jatuh satu-satu, saya anggap semuanya adil. Oke. Kelas C ya. Iya, makasih Pak. Oke. Saya terakhir ngomong apa sih? Kolesterol. Cancer. Cancer. Ya, cancer. Terakhir, ya, sebelum buka puasa, saya beritahu, ya, teman-teman yang puasa, ya, saya nggak bisa mengidentifikasi, terutama yang cowok agak susah gitu ya. Apa perubahan yang kalian alami selama puasa? Ada perubahan nggak? Kalau gue iyalah, ya. Ada perubahan nggak? Puasa? Ya. Apa? Lebih jarang lapar, jadi nggak lebih crave food. Nah, perhatikan ya. Ketika puasa malah jarang lapar. Mungkin di awal-awal berat, karena tubuh kita belum biasa. Tapi ketika masuk seminggu, rasanya sudah mulai terbiasa. Oke, lebih nggak gampang laparan. Apa lagi? Hello, yang puasa? Ya kan, sama aja ya. Oke. Lebih sabar nggak? Yang ini mas. Enggak. Tinggal ini. Ini kayaknya misalnya yang saya baca salah deh. Kenapa? Sama aja ya. Bisa beritahu ya. Kalian tahu Yoshinori ya? Kalian tahu Yoshinori? Yoshinori pakai nori enggak ya? Yoshinori itu adalah seorang profesor dari Jepang dan dia mendapatkan Nobel Prize. Pasti jagoan ya, ilmunya pasti tinggi. Dan dia punya temuan, ini namanya inovasi. Temuan dia namanya autophagy. Pernah dengar itu? Autophagy. Dia meneliti, salah satu yang dia teliti adalah orang di Indonesia di bulan Ramadan. Bayangkan, masa kayak gitu orang Jepang yang harus teliti. Ya. Orang Jepang teliti, salah satunya adalah orang yang di Indonesia. Dia teliti ketika orang berpuasa memasuki fase 16 jam. Karena saya tahu, ya karena keluarga istri saya tuh Muslim, ya. Jadi yang setahu saya, mama mertua saya kalau sudah azan sore itu nggak langsung makan, itu enggak. Minum air putih dulu, sholat dulu. Sholatnya nggak susu-susu ya, ini orang tua. Sholatnya betul-betul sholat. Kan ada tuh yang cepat-cepatan gitu ya. Terus ruweh banget berarti. Ini enggak. Ya, setelah selesai dia sholat, itu masih nyiapin makan, nyiapin piringnya, ngambil nasinya. Ya paling nggak 1 jam lah. Jadi total puasa dia 16 jam. Minum air putih itu nggak dihitung ya, 16 jam gitu ya. Nah, si Yoshinori ini, profesor ini, dia menemukan ketika masuk fase 16 jam kita berpuasa, tubuh kita itu lapar. Dan kalau tubuh kita lapar, yang jadi target dimakan adalah sel-sel yang pra-penuaan dan pra-cancer, atau sel yang nggak sempurna. Itu akan dimakan oleh tubuh kita sendiri. Oke ya. Nah, sehingga orang yang terbiasa intermittent fasting, nah, jadi dia puasa tiap hari, dia akan lebih terhindar dari dua tadi. Dia lebih sulit tua mukanya, dan dia lebih sulit kena penyakit seperti kanker. Karena kanker itu sel yang tidak sempurna dan makan gula. Itulah kanker. Jadi banyak orang yang kanker itu kan nggak boleh gula. Oke ya. Nah itu contoh menarik. Itu inovasi. Itu pengetahuan. Oke ya. Jadi teman-teman yang berpuasa, ya kalian luar biasa dalam 1 bulan. Nah setelah itu apa yang kalian lakukan? Itu yang lebih penting lagi. Bisa balik meneh gitu loh. Saya udah setahun 2 bulan berpuasa. Cuma saya timingnya beda aja. Setahun 2 bulan. Ya, dulu saya over bulan. Dulu saya minum obat 3 tiap hari. Kata dokter sampai tewas. Dan saya udah 1 tahun 2 bulan nggak pernah minum obat sama sekali. Ya karena itu, saya rubah semua pola hidup saya. Termasuk tadi fasting itu saya lakukan every day. Hari ini saya cuma makan nasi cuma 2 sendok sampai detik ini. Baru 2 sendok. Bukan nanti malam 5 sendok atau 10 piring, enggak ya. Enggak, nanti malam malah saya nggak makan nasi juga. Oke. Nah, itu contoh gitu ya. Jadi kita create value dan kita harus tahu knowledge-nya, jangan ngasal. Intinya gitu. Ya, jadi yang berpuasa kalian punya kesempatan
memperbaiki tubuh kalian selama sebulan. Ibadahnya oke, tubuh kalian juga oke. Itu bagus loh. Ya nggak puasa, ya belajar terus seperti itu. Umurnya masih berapa sih kalian? 20? Ya mungkin belum kerasa. Biasanya orang mulai tubuhnya rusak tuh umur berapa sih? 30-an. 35 ke atas lebih tepatnya. Alumni kalau ketemu saya gitu ya, aduh Pak sekarang sini udah sakit Pak, gampang sakit, itu tanda-tanda tua gitu ya. Itu dia. Dan ibu saya, teman dari ke Surabaya, dia cerita, saya kaget gitu ya, tapi ya sudah. Jadi dia cerita, bulan Januari kemarin dia jatuh, umurnya hampir 70 tahun. Biasanya orang tua kalau jatuh gimana? Gak bisa jalan ya? Ya, jatuhnya operasi tulang sininya. Ya, sempat ada yang berdarah juga karena ketatal. Ya, tapi kemarin ke Surabaya dan setelah kejadian nggak ada keluhan apapun. Karena ibu saya sampai umur hampir 70, tiap hari masih fasting, tiap hari masih nge-gym. Ya, itu bedanya. Ya. Naik tangga nggak ada masalah. Saya cek ke mall nggak pernah sambat sih gitu. Ya itu. Ya karena pengetahuan. Ya sehingga treatmentnya juga betul. Nah, saya kasih contoh nih. Ngomongin value. Ya. Bagus mana main dengan WhatsApp? Kenapa suka WhatsApp? Simple. Apalagi? Ya, penyimpanannya bagaimana? Storage yang dibutuhkan gede atau kecil dibandingkan lain? Lebih kecil. Dan orang kerja, bapak-bapak, ibu-ibu itu suka yang simple. Tapi yang suka fancy-fancy itu yang masih anak SMA itu ya, dia SMA mungkin. Jadi keduanya, Line dan WhatsApp itu sama-sama bagus sesuai persona pasar yang disasar. Jelas ini? Jelas ya? Oke. Nah, ini tes. Pasti salah. Taruh dari iPhone. Temanmu yang bawa single ditanya. Value yang ditawarkan iPhone apa? Bukan Apple ya, iPhone. Hanya apa? Apa? Kamera. Bukan. Bukan. iPhone tidak menjual gaya tol ya. Apa yang ditawarkan iPhone? Jangan sampai kalian beli, kalian nggak tahu value-nya. Bahaya loh. Ekosistem. Ya, tanya orang nggak tahu bukan HP aja. Apa value-nya? Ekosistem. Hah? Kenapa sistemnya? Kalau di iPhone kan dia buat sistem sendiri ya, cara apa namanya, kalau di tampilan di iPhone itu berbeda dengan Android. Oke. Sistemnya kenapa kalau berbeda? Kelebihannya apa? Lebih multitasking. Multitasking? Enggak dong. Android bisa multitasking. Memang beda. Ya? Nah, apa yang beda? Ekosistem. Nah, ini yang benar. Ada yang mau coba? iCloud. Oke, satu punya iCloud. Tapi kalau iCloud semua punya sih, iPad juga ada, betul ya. MacBook juga punya. Itu pokoknya grupnya Apple, betul ya. Yang khusus fiturnya iPhone, value apa yang ditawarkan? Yang nggak bisa jawab, tukar HP-nya sama sebelahnya. Oke, apa? Kameranya kenapa? Oke, ada stabilizernya. Oke, satu kualitas kamera dengan fiturnya. Apalagi dua, apa yang ditawarkan iPhone? Siap-siap pakai HP sama sebelahnya. Ayo. Wayang wong tulus takut. Apa yang ditawarkan? Terus kalian beli itu yang dibeli apanya kalau nggak tahu value-nya? Handphone yang dibeli karena ada value-nya gitu. Sudah siap tukar HP? Masa pengguna Android yang tahu kan bahaya itu. Jadi satu, ya, yang ditawarkan value iPhone adalah kamera dan stabilizer. Itu yang starting 13, 14 ya, 14 ya.
stabilizernya semakin bagus. Yang kedua, ketahanan atau durability material itu yang ditawarkan. Pernah nyemplung nggak ke bak kamar mandi atau ke selokan, pernah nggak? Pernah? Siapa yang iPhone-nya belum pernah nyemplung air, kita tes sama-sama. Oh, dites? Nah, mereka menawarkan ketahanan air. Jadi kalian masukin sampai 3 meter pun nggak bakal rusak. Nggak bakal rusak. Karena kalau dalam lagi rusak sih gitu ya. Terus kalau jatuh itu juga tidak gampang pecah, lebih tahan. Coba. Nah, harusnya kalau kita tahu fitur yang ditawarkan, ya, value ditawarkan, 1 kualitas kamera, 2 ketahanan material, berarti usernya siapa? Usernya harusnya siapa? Orang yang seperti apa pekerjaannya atau aktivitasnya? Ya, fotografer yang Konten creation. indoor, outdoor, Outdoor. terutama outdoor, karena ada kecemplungnya tadi. Ya, terus apa lagi? Konten creator. Konten kreator. Orang yang suka bikin konten jalan-jalan, ya kesandung jatuh semua HP-nya gitu ya. Terus suka lari-lari sambil ngonten gitu kan, itu butuh stabilizer. Kalau kalian cuma ke kampus, pulang di kos, besok ke kampus di kos, nggak perlu stabilizer. Ya, beli tongsis aja atau beli stand, sudah bikin konten. Jelas ya. Jadi setiap produk itu pasti menawarkan values. Walaupun market tidak selalu memberi values-nya, memberi yang lain. Bisa dipahami? Oke ya. Nah itu iPhone. Jadi kalau kalian membeli bukan karena itu, kayaknya salah beli merek deh. Ya nggak apa-apa sih, ya itu pilihan. Tapi harusnya penggunanya orang-orang yang seperti itu, minimal kalian suka bikin konten buat konten kalian sendiri, buat IG kalian, gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu betul berarti. Beli tapi nggak pernah kecemplung, ya itu harus kecemplung gitu. Ya ini loh yang beli. Tapi sekarang Samsung udah mulai bisa kena air nggak apa-apa. Ya. Nah, berikutnya lanjut. AirAsia, values apa yang ditawarkan? AirAsia, value apa yang ditawarkan? Ya, penerbangan untuk Asia, benua Asia. Apakah itu yang ditawarkan? Yaitu ya sih rutenya memang dia ke beberapa negara gitu ya. Values-nya apa? Yes, murah. Yang ditawarkan AirAsia itu adalah low price. Oke, pernah naik AirAsia? Belum? Kita minggu depan berangkat ke Jepang sama-sama. Ya. Nah, sekelas gak pernah naik AirAsia kan? Pernah kan? Ya. AirAsia murahan nggak? Murahan nggak? Datang ke kontrol langsung dijutekin gitu ya. Urusan sendiri gitu nggak sih? Layanannya tetap bagus. Tapi kenapa bisa murah? Sementara tetangga yang made in Indonesia, layanannya nggak bagus-bagus amat, mahal banget. Kok bisa? Nah, yang nanti kita belajar satu mata kuliah, ya kita nge-breakdown strateginya AirAsia. Saya kasih tahu sedikit ya. Bagaimana values low price dibangun lewat key activities. Tadi bisnis model ada key activities, betul ya? Yang sebelah kiri itu. Ya. Jadi AirAsia itu yang pertama, mereka sampai tahun kemarin, saya belum cek tahun ini. Tahun kemarin 2024, mereka itu cuma punya 3 tipe pesawat. Bukan 3 jumlah pesawat, pesawatnya banyak, tapi tipenya cuma 3. Jadi kalau punya mobil cuma Avanza, mungkin satunya apa ya, CR-V gitu ya, satunya lagi mungkin Agia, misal. Cuma punya 3 tipe mobil, 3 tipe pesawat. Sementara pesaing dia punya tipenya lebih dari 3. Ada 5, ada 7, ada yang lebih. Pertanyaan saya, apa hubungannya harga murah dengan cuma 3 tipe pesawat?
Ini melatih sense of business kalian. Apa hubungannya? Efisiensi operasi. Efisiensi di Operasi. maintenance, perawatan, betul. Kita cuma cukup 3 tenaga ahli pesawat A, B, dan C. Kalau 7, kita butuh 7 tenaga ahli. Spare partnya gimana? Sama. Jadi kalau kita punya 7 pesawat, di gudang harus ada 7 spare part. Ada spare part untuk 7 jenis pesawat. Ini cuma 3. Ya, space sewa gudang semakin kecil, harganya semakin murah. Sama dengan rumah. Semakin kecil, sewanya semakin murah. Kos juga sama. Dia mau kos yang bagaimana? Kamar mandi di dalam, di luar. Kalau yang di luar pasti lebih murah daripada yang di dalam karena space-nya besar. Terus mereka tuh biaya parkirnya termasuk yang paling kecil. Turnaround time-nya itu paling pendek. Waktu parkirnya paling pendek. Karena parkir itu juga ada biaya sewa. Semakin lama semakin mahal. Makanya kalau naik Air Asia, kalian sudah turun nyampe, belum habis, yang baru datang sudah mulai naik, itu normal. Karena mereka mengejar waktu parkir. Dan terakhir, satu lagi, banyak sih, tapi terakhir. Counter mereka itu nggak pernah di depan bandara langsung. Kalian masuk itu utama, nggak mungkin langsung di depan itu Air Asia. Nggak mungkin, karena sewanya paling mahal. Biasanya jalannya agak jauh Air Asia. Karena itu murah. Masuk gate-nya juga kadang juga dikasihnya jauh-jauh. Karena murah. Tapi servis mereka, layanan manusia mereka itu tidak murahan. Dan gaji pegawainya juga nggak murahan. Termasuk yang tinggi gaji pegawainya. Jelas ini? Ya, jadi dengan value ada konsekuensi ke activity-nya. Terakhir, Alfamart, Indomart, value apa yang ditawarkan? Ya, lokasi. Berarti kita bicara akses. Jadi yang mereka tawarkan adalah akses yang mudah. Apalagi kalau punya pacar jangan ngapel bandingin sama Indomaret. Di mana-mana aja ada. Oke, yang kedua apa lagi value-nya? Kalau ke Indomaret ngapain? Nyapa masnya, enggak kan? Aksi toilet. Pasti Indomaret tertentu itu. Semua ada. Satu lagi. Kencing. Kalian ngapain di sana? Toilet AC. Nah, ke toilet. Terus bisa belanja barang, gitu ya. Sama lagi. Nongkrong, berapa ada tempat nongkrongnya? Apa lagi? Ya. Nah, tarik tunai. Bayar bisa nggak? Bisa. Bayar tagihan. Pesan tiket kereta bisa? Bisa. Itu namanya konsep one stop Service. shopping. Jadi dua yang ditawarkan, akses dan konsep one stop shopping. Kalau belanja sekalian. Kadang maunya ambil uang saja. Ya pulang bawa botol minuman. Ya, itu konsepnya mereka begitu, mancing gitu loh. Dikasih dipancing lagi, ya. Pak lempernya Pak, diskon. Ya dikirim, ya. Kan lemper ya, Pak. Jadi kesimpulannya, ini fotoan kalau perlu, ya. Values itu ada seperti ini. Ini values, oke. Bisa sesuatu yang meningkatkan kualitas, oke. Bisa sesuatu yang custom. Kalau meningkatkan kualitas, misalkan nih handphone dari Samsung S23 jadi S24, ada peningkatan kualitas. Ya, mobil dari Innova biasa jadi Scenic misalkan, itu peningkatan kualitas, upgrade. Jelas ini ya, gampang ya, peningkatan kualitas. Kuliah semester depan ada perbaikan kurikulum, ya perubahan kurikulum itu peningkatan kualitas. Oke. Yang kedua, sesuatu yang values itu bisa jadi sesuatu yang custom. Ada pasar-pasar tertentu yang suka sesuatu yang custom. Para perempuan kalau kondangan kostumnya sama dengan orang lain, rasanya bagaimana? Pengen menghapus muka, dia malu. Kok sama kostumnya? Makanya biasanya kalau mau kondangan itu bikin kostum yang custom.
Dulu waktu saya belum bertobat, ya, saya paling suka itu minum cat time. Kenapa? Karena custom. Ketika saya datang ditanya mau pesan apa, pesan A. Terus tanya S-nya bagaimana? Ya, S selesai, tanya gulanya seberapa. Itu sudah very less sugar, itu masih manis. Ya. Nah, setelah selesai tanya toppingnya apa, betul kan? Nah, itu custom. Jadi saya merasa saya bisa bikin produk yang saya suka itu seperti apa. Itulah kenapa mereka masih relatif cukup ramai, karena mereka custom. Ada yang nggak custom soalnya, ya. Lalu kemudian problem solving, sesuatu yang menyelesaikan masalah itu adalah values. Bisa jadi itu obat-obatan, gitu ya, atau sekolah, menyelesaikan masalah pendidikan, ya, problem solving itu values. Lalu sesuatu yang lagi tren itu juga value. Kadang orang beli sesuatu karena tren. Walaupun itu bukan hal baru, tapi hal lama yang lagi tren sekarang bisa. Kalian bikin konten di TikTok pakai lagu-lagu yang tren sekarang, padahal itu bukan semuanya lagu baru, beberapa lagu lama. Oke ya, itu values berperan tertentu sehingga dia tidak mau dianggap FOMO. Ya. Desain, jadi orang yang beli sesuatu karena visualnya bagus, walaupun fiturnya nggak bagus. Misalnya beli sepatu, ya coba jangan kaca, bagus ya, tapi dipakai nggak enak, jentiknya kayaknya mepet banget gitu ya. Tapi ya dibeli juga. Berarti kalian mau beli desain, termasuk kostum. Kalau dipakai itu kayaknya agak kasar, tapi kalau dilihat di kaca bagus ya, kalian beli juga. Berarti kalian beli desain. Dan terakhir kalian beli motor atau mobil agak boros tapi desainnya keren, ya berarti kalian beli desain. Itu nggak salah, itu persona pasar. Nah berikutnya adalah merek, status, urgensi. Itu juga menjadi values. Kalau orang pakai sabunnya ada tulisan H, apa H itu? Nah, H ya, Hermes gitu kan. Orang merasa lebih sesuatu statusnya. Makanya produk branded KW itu laris. Itulah kenapa waktu itu lagu KW juga laris. Karena itu kan merek mahal tuh, barang mahal tuh. Jadi kalau orang pakai itu merasa statusnya naik. Oke. Kemudian harga murah, low price itu RSIA. Kebaruan, sesuatu yang baru itu juga value. Banyak orang-orang pengen jadi yang paling kekinian. Contoh, premier film bioskop baru gitu ya. Kayaknya bakal box office gitu kan. Orang premier bela-belain nonton sampai jam 10 malam misalkan. Pertama kali yang dilakukan adalah nyetak tiket dan foto tiket bikin story. Nah itu karena mengejar kekinian, kebaruan. Itu nggak salah, itu market, perilakunya aneh-aneh semua. Lalu pengurangan biaya itu values. Gratis ongkir, cashback itu pengurangan biaya. Kadang orang berpikir beli barang 50.000 dengan free ongkir lebih murah daripada barang gitu ya, yang harganya mungkin 40.000 tapi ongkirnya mungkin kebalik ya 10.000 gitu ya. Jadi free ongkir itu dianggap sesuatu yang value-nya gitu. Padahal sama aja gitu. Lalu kemudian akses, jadi Indomaret, Alfamart itu akses yang dijual. Lalu kenyamanan, usefulness, kemudahan. Mungkin orang beli mobil, desainnya itu nggak bagus, tapi dinaikin nyaman, ya, sofanya enak, dashboardnya pas, tapi modelnya biasa. Tapi orang beli, berarti dia beli kenyamanan. Dan terakhir, sesuatu yang hubungannya dengan story atau memori. Contoh, banyak restoran yang pasang testimoni pengunjung, artis, misalkan. Ya. Karena mereka memang menjual story dan orang tertarik dengan story, itu value. Distribution channel, gimana kita mendeliver? Distribution channel cuma dua, online dan offline. Ya silakan dipelajari kalau online bagaimana, offline bagaimana. Banyak mahasiswa kewirausahaan itu tidak cukup detail ketika menceritakan distribution channel. Misalkan dia bilang bikin Instagram, ya kalau cuma bikin akun semua orang bisa. Apa yang Anda lakukan? Gimana untuk go viral? Gimana caranya? Gitu.
Ya, konten kita go viral, tapi ternyata transaksinya kecil, juga percuma. Itu harus ada strategi. Namanya funneling. Ya, funnel itu saluran. Nama strateginya funneling. Saya kasih contoh. Biasanya orang yang bermain di sosial media untuk menjual sesuatu, itu strateginya seperti corong. Funnel itu seperti corong. Corong itu kan yang paling atas gede. Makin bawah makin kecil, betul ya? Air yang masuk banyak dulu, lama-lama sedikit yang dikeluarkan, dikit-dikit. Funnel itu seperti itu. Dan sosial media dipakai untuk menangkap market yang gede. Selanjutnya gimana kita mengkonversi market gede menjadi market yang serius beli? Kira-kira begitu. Ya ini online dan offline. Lalu customer relationship, hubungan yang kita bangun. Nah, ini ada beberapa teknik. Personal touch itu berarti contohnya nih. Pernah nggak di prospek asuransi? Pernah? Di prospek asuransi pernah? Belum kerja mungkin ya. Diajak teman ketemu di kafe, diajak ngobrol, ternyata ditawarin asuransi. Nanti kalau saya kerja pasti sering di teman-teman yang lama, teman SD nggak pernah ketemu, nggak tahu ada apa-apa, tiba-tiba sok akrab dan ngajak ketemu, itu mau nawarin produk pasti. Ya. Nah, cara mereka mendekati seperti itu namanya personal touch. Ya, diajak secara personal dan diajak ngobrol. Ya, dulu saya pernah diajak ngobrol. Ya, ngobrolnya sampai kurang ajar menurut saya gitu ya. Dia nanya umurnya berapa sekarang, ya nanti pensiun umur berapa, duitnya berapa nanti, tabungan berapa gitu ya. Yang kurang ajar begini, maaf ya, nanti kalau kamu suatu hari sampai ada kecelakaan, ya dia maaf kan kurang ajar itu. Ya. Atau sampai meninggal, nanti gimana keluarga kamu? Nah itu personal touch. Mereka menggunakan pendekatan yang personal, tapi kurang ajar. Asuransi itu ada dua. Kita mau di depan atau di belakang. Kalau yang asuransi begitu itu di belakang. Sudah sakit baru cari asuransi. Ya kalau pola hidup sehat itu di depan. Ya. Nah itu personal touch. Kita mengajak orang ngobrol langsung. Jelas ya, gampang kan? Swalayan itu berarti kita melayani diri kita sendiri. Contohnya di mana? Ya Alfamart tadi itu loh. Dia kan nggak ada kan ditanyain, Kak mau beli apa sih? Oke saya ambilin Kak ya. Terus apa lagi Kak? Kan nggak gitu. Ambil sendiri. Ya itu namanya swalayan. Bahkan beberapa restoran, saya nggak tahu Surabaya ada nggak ya, di luar negeri itu mereka sudah nggak ada pegawainya. Ya, pegawai untuk hanya nganterin pesanan kita. Waktu kita mau pesan, nggak ada pegawainya. Langsung dikasih tab di situ, kita langsung input sendiri. Ya. Nah, itu swalayan. Ada storytelling. Nah, kalau yang agen asuransi tadi, dia personal touch, tapi juga storytelling. Kalau personal touch yang full, itu biasanya seperti counter gadget. Kalau kalian ke counter gadget, itu kan pegawainya tuh, ya. Tapi lihat kalian kostumnya gimana gitu ya, kadang gitu ya. Kalau cuma salah jepit celana pendek, nggak dianggap, gitu ya. Kalian ke sana, terus kakaknya datang, nanya cari HP apa kak, gitu ya. Nah itu berarti personal touch. Oke, jelas ya. Kalau asuransi tadi ada storytellingnya untuk membangun narasi. Lalu ada automatic services. Itu adalah service yang semuanya full dengan teknologi. Itu relation yang ingin kita bangun, humanless tapi teknologi. Ada juga community building. Komunitas itu adalah media marketing yang sangat bagus. Sekarang semuanya punya komunitas. Zaman dulu motor yang punya komunitas itu adalah Harley Davidson. Sekarang Supra pun ada komunitasnya. Ya, nah itu menarik. Kenapa? Karena power of community itu kuat banget. Walaupun pasti saya yakin nggak semilitan yang miss market sih, nggak akan semilitan itu. Ya. Lalu co-creation, contohnya Catan tadi, ya ditanyain, konsumen diajak untuk meng-create produknya, yaitu itu co-creation. Ya kalian kalau beli nasi pecel ini pakai kecambahnya, ya kecambahnya berapa? 20 biji aja, ya custom itu berarti. Oke, revenue stream. Dari mana asalnya?
Revenue stream itu bisa dari produk sale, menjual produk, itu revenue, itu dapat duit, ya. Subscription, langganan, contohnya apa? Ya, bisa YouTube, chat, GPT bisa? Bisa. Ya, sudah langganan belum? Sudah bikin tugas pakai itu belum? Tuh, bahaya kan? Ya. Nah, itu subscription. Ya, subscribe, kita berlangganan. Lalu yang ketiga, kita bisa menyewakan. Sewain. Ya, misalkan iklan, ya, pasang banner iklan dalam setahun biayanya sekian. Jadi kalau sampai kalian punya bisnis tempatnya strategis, mungkin pasang yang gede di atas ya untuk jualan. Satu orang mau pasang iklan juga bisa. Lalu licensing, license ini biasanya untuk bisnis intellectual properties. Misalkan Upin Ipin, ya. Kalian mau bikin satu produk, tapi ada gambarnya Ultraman, gambarnya Upin Ipin, gambarnya Mickey Mouse. Berarti kalian harus bayar royalti, itu namanya lisensi. Okay. Brokerage itu seperti Tokopedia, dia nyomot dari seller, nyomot dari pengirim, ya, nyomot dari mana-mana, itu namanya maklar. Biaya maklar. Dan ini yang paling banyak dipakai di proyek-proyek korupsi pemerintah itu, model begitu. Dan ads itu iklan. Oke, nah itu beberapa gambaran tentang revenue stream. Sebaiknya bisnis yang baik itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa. Ya, kemudian selanjutnya aktivitas. Nanti dibaca aktivitas, karena ini ada bukunya Business Model Generation, nama bukunya judulnya itu, kalian bisa baca. Kita akan tentukan aktivitas untuk membuat produk tadi itu butuh aktivitas apa. Lalu resource-nya apa saja? Resource itu bisa duitnya, ekonomis, manusianya, teknologinya. Partner, pihak yang membantu proses penciptaan dan penyampaian value kepada customer. Misal kalian punya rekanan, punya anak perusahaan, ya, atau mungkin punya supplier khusus dengan kontrak karena bahannya langka misalkan, dan itu di partner. Perguruan tinggi kayak Ubaya, di partnernya banyak SMA pasti. SMA itu di partnernya kita. Ya, dan terakhir aktivitas resource tadi ujung-ujungnya ke cost. Ya, dengan mempelajari biaya, dengan melihat prospek revenue, kita tahu prospek profit atau loss-nya berapa besar. Pertanyaan saya, apakah bisnis model yang kelihatannya loss pasti nggak prospek? Kalau ada bisnis model dan dilihat itu pasti rugi, apakah nggak ada prospek? Nah, ini kasus terakhir sebelum kita selesai. Gimana? Kalau ada bisnis, kita lihat kanvasnya itu ya. Revenue dan cost-nya itu kayaknya gede cost-nya, jadi kan nggak profit tuh, nggak ada profit kan? Apakah nggak punya prospek? Punya prospek nggak? Halo? Buktikan kalau punya prospek mungkin. Buktinya apa? Ya sudah, saya daripada dulu saya ceritain gitu ya. Tahu ByteDance? Perusahaan yang namanya ByteDance, tahu? Apa produknya? TikTok. Ya? TikTok. Harus tahu ya. Jangan jadi anak yang tidak kekinian, pakai TikTok tapi tidak tahu siapa produsennya. Ya. ByteDance adalah perusahaan yang bikin TikTok, aplikasi TikTok. TikTok bukan produk pertamanya mereka, bukan. Tapi saat ekosistem pertama yang mereka bangun, yes, itu TikTok untuk menyerang pasar di luar Cina. Ya, ekosistem pertama yang mereka bangun, ya, itu adalah TikTok.
Nah, ketika TikTok dirilis, kita download, kita bikin konten, bayar atau gratis? Rugi nggak mereka? Ya rugi. Biaya developmentnya sudah mahal, biaya servernya apalagi, ya itu rugi pasti. Tapi kenapa perusahaan itu begitu masif dan begitu yakin masa depannya pasti baik? Ya ini karena bisnis model mereka nggak seperti bisnis model yang tadi saya ceritakan, beda. Duitnya TikTok tuh dari mana? Duitnya baik dan lewat TikTok itu di mana sih? Dapat duitnya dari mana? Download gratis, bikin konten gratis. Ya, duitnya dari mana? Jadi penjual pada awal mula dirilis nggak bisa jual ini kan? Awal mula, kalau sekarang sudah bisa, betul ya? Awal mula belum bisa. Iklan, banyak iklannya TikTok. Dari mana? Ya ada iklannya CapCut malah ya. Banyak banget iklannya. Nah, saya kasih. Ini adalah gambaran yang penting. Ya, saya percaya kelas lain nggak akan diceritakan hal seperti ini. Ya. Nah, ByteDance, perusahaan induknya TikTok tadi, pertama kali merilis untuk menyerang market di luar Cina, mereka keluarin TikTok. Dan itu free. Semua orang bisa pakai, semua orang bisa happy-happy. Dan fitur-fitur yang ditawarkan itu sangat memanjakan manusia. Sangat memanjakan. Scrollnya gampang, share-nya gampang, ya komennya juga gampang. Itu pertama. Dan tujuan mereka apa? Tujuan mereka not for money. Tujuan mereka adalah data mining. Jadi mungkin yang teman-teman teknik paham pasti. Ya, mereka akan mengambil data. Misalkan si Brian itu sukanya apa? Itu TikTok ngerti. Bonnie itu sukanya apa? TikTok ngerti. Jam berapa dia nonton yang tema-tema itu? Ya. Jam berapa dia nonton yang tema-tema yang lain? Itu tahu. Ya. Sehingga pelan-pelan ya mereka bisa memetakan kalau aku jualan barang yang relate dengan yang Bonnie suka itu di jam sekian, karena di jam sekian dia aktif opening TikTok. Paham ya? Itu perilaku kita yang diambil, data mining itu seperti itu, penambangan data perilaku. Nah, ketika mereka merasa datanya kurang besar, mereka rilis yang kedua namanya CapCut untuk makin memanjakan dan mengengage orang. Efek-efeknya bagus-bagus, editingnya lebih gampang dari Adobe Premiere itu ya. Nah, seperti itu. Orang akhirnya termanjakan. Semakin besar usernya dan semakin paham ByteDance terhadap perilakunya orang-orang Konoha. Ya. Dan terakhir mereka rilis yang penyerangnya yaitu TikTok Shop. Terasa nggak ya? Ya, itu gerakan mereka seperti itu. TikTok, CapCut itu sak pabrik itu, bestial semua. TikTok Shop dan duitnya mereka ngambilnya di situ. TikTok Shop. Ketika Indonesia melarang TikTok Shop beroperasi, ya, maka ketika Indonesia melarang TikTok Shop beroperasi, ya, maka yang terjadi adalah mereka berafiliasi dengan toko. Oke, bisa dipahami? Oke ya, nah itu gambaran sedikit tentang model bisnis yang agak berbeda. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dan mungkin saya cuma masuk satu kali di kelas ini, tapi semoga ada gunanya materi saya. Oke, ya, selamat sore dan terima kasih. Apa? Oke. Itu, karo tapi ini. Hai. Ya. Coba kamu lapor ke kantornya. Ya. Yuk, thank you. Ya, yang paling bawah. Tapi udah tutup sekarang besok kamu ke sana. Tapi nanti di kelas ini saya belum tahu kamu di mana. Di sini jam berapa ya? Setengah 9 ya, sebelumnya sudah ada orang. Oh, mau buka sesi juga. Aku buka air. Saya kelas apa?